Bagaimana solusi sekolah ketika terjadi perilaku hate speech? Bullying atau bisa disebut juga dengan penindasan sangat ditekankan dengan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Hate speech atau ucapan penghinaan atau kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. 4 fakta dan 1 mitos tentang bullying. Tahukah Anda terdapat 2.473 siswa di Indonesia mengaku pernah menjadi korban bullying? Terdapat 5 jenis bullying, yaitu yang pertama adalah bullying fisik. Contohnya adalah seperti memukul, mendorong, menjambak, menendang, dan menampar seseorang, dan lain-lain. Bullying verbal. Contohnya seperti mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, mengejek, menyebarkan gosip, dan lain-lain. Bullying mental. Contohnya seperti tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cyberbullying. Contohnya seperti mengirim rekaman video intimidasi, menuliskan komentar jahat di sosial media, mempermalukan korban di sosial media, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pelecehan seksual. Contohnya adalah seperti pemanggilan nama seksual atau catcalling, gerakan vulgar dan menyentuh, dan lain-lain. Dampak bullying pada korban, yaitu yang pertama, nafsu makan berkurang. Yang kedua, konsentrasi belajar dan presentasi menurun. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terlihat stres saat pulang sekolah. Ada pencegahan yang bisa dilakukan korban bullying sebelum pelaku terus-menerus membuli korban, yaitu berusaha tetap bersikap tenang, ambil nafas dalam-dalam sekitar 1 menit, lalu hembuskan perlahan keluar. Simpan perilaku bullying dari si pelaku sebagai barang bukti untuk dilaporkan pada pihak berwenang.
Ada mitos bahwa bullying bisa mempererat pertemanan. Namun faktanya, ketika kamu membuli temanmu itu, dia bisa saja merasa tersinggung. Bukan malah mempererat, malah justru akan menjauh. Jadi, jangan sampai melakukan bullying hanya karena mengikuti teman. Hal itu akan justru merugikan diri. 4 fakta dan 1 mitos tentang hate speech. Terdapat 6 jenis hate speech yaitu 1. Menista secara lisan, 2. Menista dengan surat atau tertulis, dan 6. Tuduhan secara memfitnah. Tindakan-tindakan yang bisa dikenakan sanksi pidana berkaitan dengan hate speech. Yang pertama itu dari Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik pada pasal 27. Selanjutnya pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310, pasal 311, pasal 315, pasal 317, pasal 318. Terdapat cara mengatasi hate speech untuk korban. Dengar dan introspeksi diri, jangan direspon atau biarkan saja. Yang terakhir, alihkan perhatian ke hal yang positif. Tahukah Anda bahwa ada 1042 laporan kasus hate speech di tahun 2020? Itu artinya hate speech masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam hal penggunaan sosial media bagi masyarakat Indonesia. Ada mitos, yaitu hate speech di media sosial hanya dianggap bahan candaan dan tidak berbahaya. Namun faktanya, terjadinya perilaku hate speech di media sosial itu adalah masalah yang bisa menjadi sangat serius. Kami ingin memberikan pesan kepada generasi penerus bangsa yang unggul untuk terus meningkatkan prestasi dan tidak lupa juga dengan menjaga sikap kepada orang lain. Untuk yang tidak pernah menjadi pelaku bullying dan hate speech, pertahankanlah itu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti yang telah dirasakan oleh pelaku bullying ataupun hate speech. Bagi yang pernah melakukan bullying ataupun hate speech, segeralah sadar dan tidak mengulanginya lagi. Dan untuk yang pernah menjadi korban bullying ataupun hate speech, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Ceritakan apa yang mengganggu pikiranmu kepada orang yang kamu percaya. Buktikan bahwa kamu layak diperlakukan dengan adil seperti temanmu yang lain. Untuk semuanya, ambil tindakan yang benar dan tolongilah korban bullying ataupun hate speech. Candaan bukan sebuah candaan lagi jika ada yang sakit hati. Tentunya itu adalah bullying dan hate speech. Jangan lupakan semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini dapat terguncang dan goyah jika pesan kebencian yang terus berlanjut. Stop bullying and hate speech, kejar prestasi bukan sensasi.